buatku menari.
kesempatan kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Semua kakinya seperti itu. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Oh, hidup baru Kau beri. Kau telah ubah, Kau ubah rataku jadi tarian. Hapuskanlah dosa dan masa laluku. katakan Kini ku jadi lebih dari pemenang.
Sang penebus, segala dosaku telah dihapus. Ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Ku datang kepada Tuhan Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna. Ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Ku datang kepada Tuhan Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna. Ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Ku punya Yesus, Dia Sang Penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia Sang Penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia Sang Penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Kasih Yesus sungguh sempurna. Ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu.
untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Pujian yang keluar dari mulut bayi adalah nyanyian iman yang tiada duanya. Jika yang empunya kerajaan sorga memuji dan menyembah Bapa mereka, dengan nyanyian yang berasal dari hati mereka, kuasa Tuhan akan bekerja. Album Faith oleh GMS Live Kids ini ditulis seluruhnya oleh anak-anak berusia 11 hingga 18 tahun. Suara mereka yang khas belum dewasa menghiasi hadirat Tuhan di setiap alunan musiknya. Dengan bangga kami mempersembahkan melodi dari anak-anak kita untuk kita dan bagi kemuliaan. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He is good to you and me. Oh, oh. Shout joy. I can do all things through you, Lord. Whoa, oh, oh. I can do all things through you, Lord, who gives me strength. All things are possible. All things are possible. Halo? Cheryl, your new shoe yang you baru beli kok kayak anak kecil gitu sih? Loh, kan emang aku suka sepatu-sepatu yang kayak gini, biar kelihatan muda gitu dong. Bentar-bentar, sepatumu yang baru kamu beli juga kayak sepatu orang tua sih. Canda-canda, Chels. Tuh, apa sih? Sorry, Chel, aku cuma bercanda kok. Sorry. Ya udah, bye. Loh, kok kamu marah gitu sih? Kan tadi Cheryl juga bercanda doang. Ya, nggak tahu. Yaudah deh, kamu tenangin diri dulu deh ya. Gimana kalau sekarang kita sapa dulu nih teman-teman kita yang ada di onsite sama yang di online. Gimana, oke? Oke. Hai semuanya yang datang di onsite. Hai. Wah, kalian udah excited banget gak sih buat nanti kita mau mulai ibadah? Nah, buat yang online, hai juga ya. Minggu depan datang online yuk, biar bisa ketemu teman-teman yang di sini. Bener banget. Oke. Sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang baru pertama kali hadir di Voltage hari ini? Coba angkat tangannya yang baru pertama kali hadir. Angkat tangan. Adakah? Oh itu ada tuh. Nah buat kalian yang baru pertama kali hadir, kita mau kasih salam terhangat kita dulu kali ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Welcome home. Nah buat yang tadi pertama kali hadir coba tangannya diangkat terus dulu guys. Kalian nanti akan dikasih card sama kakak Asher untuk datang ke Welcome Home Lounge. Nah di Welcome Home Lounge nanti kalian akan dijelaskan tentang gereja Mawar Sharon, terlebih lagi gereja anaknya Eagle Kids. Oh iya, di sana juga kalian akan dapat hadiah loh guys. Jadi buat ayo buat kalian yang baru pertama kali hadir bisa datang ke Welcome Home Lounge ya setelah ibadah. Oh iya, di sana juga dijelasin tentang CG Kids nggak sih? Ya. Nah, benar banget Kak. CG Kids adalah kelompok sel yang akan membantu teman-teman bertumbuh dalam Tuhan. Nah, buat kalian yang belum join CG Kids, silakan scan barcode yang ada di layar atau daftarkan dirimu hari ini. Nah, bener banget guys. Jadi mereka bisa datang ke ibadah sama teman-teman CG ya. Iya. Nah. Oh ya, kakak mau tanya nih, siapa yang tadi masuk dapat amplop warna putih? Coba amplopnya diangkat. Nah, itu tuh amplopnya, diangkat. Nah, amplop itu guys, itu adalah untuk persembahan. Oh ya, oke. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang umur 12 tahun ke atas? Coba diangkat. Siapa yang umur 12 tahun ke atas, angkat tangan. Nah, buat kalian yang umur 12 tahun ke atas, kalian bisa ikutin yang namanya baptisan. Baptisan diadakan di setiap akhir ibadah. Jadi buat kalian yang
mau ikut baptisan kalian bisa daftar langsung di Info Center Eagle Kids. Oke, kayaknya pengumuman kita udah selesai nih, Chels. Gimana kalau sekarang kita ajak teman April kita buat berdoa? Oke. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar lagi kami mau beribadah ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. What's up voltagers? Semuanya bisa banget berdiri and let's praise him. Woo! Semua tepuk tangannya yuk. Semuanya shout Jesus. 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 Woo! Turn it all around. When I was hurting, now I'm rejoicing. And in your love I'm found. And I have joy.
my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Everyone, let's dance. You turn my sadness right, left, my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing. Woo! You have, everyone clap your hands in the air and sing. Won't stop and will never leave. So I will praise you in gladness, for you are. 1, 2, 3, let's jump. Giving me a joy that I won't stop and will never leave. So I will praise you in gladness, for you are good. For you are good. One more time. For you are good. Woo! Give praises to the Lord. Amen. Woo! Semua siap memuji Tuhan lebih lagi? Siap? Woo! Tepuk tangannya. Nyanyikan sama-sama. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan. Ku memilih untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian, ganti ratap dengan tarian. Semua bisa angkat tangannya dalam lambaikan. Dan ku angkat sekarang korban pujian, walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, janganlah kau gelisah,
No more fear, no more doubt. With Jesus by my side. Whoa, live by faith, not by sight. I believe in your words. Yeah. All things are possible when I believe. I can do all things through you, Lord. Whoa, I can do all things through you, Lord. Yeah, I can do all things through you, Lord. Whoa, I can do all things through you, Lord, who gives me strength. All things are possible. Sing! No more fear, no more doubt. With Jesus by my side. Whoa, live by faith, not by sight. I believe in your word. Yeah. All things are possible when I believe. I can do all things through you, Lord. Whoa, I can do all things through you, Lord. Yeah, I can do all things through you, Lord. Whoa, I can do all things through you, Lord, who gives me strength. All things are possible. I can do all things through you, Lord. Whoa, I can do all things through you, Lord. Yeah, I can do all things through you, Lord. Whoa, I can do all things through you, Lord, who gives me strength. Whoa, I can do all things through you, Lord. Whoa, I can do all things through you, Lord. Yeah, I can do all things through you, Lord, who gives me strength. I can do all things through you, Lord, who gives me strength. All things are possible. All things are possible. Haleluya. Siapa di sini yang rindu sama hadirat Tuhan bisa lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Semua terberkati hari ini? Nice, amin. Tuhan terlebih rindu loh dekat sama kita. Jadi kita harus lebih lagi rindu. Mari kita jadikan lagu ini sebagai kerinduan kita pada Tuhan. Oke? Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik,
Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Mari kita sembah Dia sama-sama. Oh, say I love you Lord, I love you Lord. Kami rindu dengan hadirat-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia, tinggikan namanya, lebih lagi tinggikan Dia. Sembah Dia. Yes Tuhan, Allah kita yang dahsyat. Sembah Dia. Voltagers semuanya bisa taruh kedua tangannya di hati. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan benar-benar sungguh-sungguh, dengan sangat lembut ya. Oke. Nyanyikan, Voltagers ada yang nyanyi ya. Tuhan Yesus, ku rindu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu
bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Teenagers, kita nyanyikan sekali lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu. Ini kerinduan kami Tuhan. padamu. Setiap hari kami mau datang mendekat. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Thank you Lord, thank you Lord. Kami merindukan Engkau setiap hari Tuhan. Kami menginginkan Tuhan setiap hari di dalam hidup kami. Seperti yang lagu yang tadi kami nyanyikan Tuhan. Kami mengasihi Tuhan, kami merindukan Tuhan, kami menginginkan Tuhan hari ini. Dan hari ini kami juga siapkan hati kami, setiap voltagers di tempat ini, setiap hati kami siapkan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu berbicara Tuhan, kami nggak cuma mau mendengar, tapi kami juga mau menjadi pelaku dari firman Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk firman Tuhan berbicara di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kita yang ready untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Halo Voltagers, silakan duduk. Oke, salam kenal ya semua. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Namaku Nelga ya. Biasa dipanggil, mungkin kalian panggil Kak Nelga gitu ya. Kak Nelga sekarang melayani di Army of God. Jadi hari ini excited banget sih untuk bisa ada di Voltage ya. Tadi ketemu Kak Pau, terus Kak Pau bilang teman-teman Voltage juga excited. Jadi Kak Nelga juga seneng banget karena bisa ketemu dengan teman-teman Voltage di sini. Boleh sekali lagi, halo Voltagers. Oke, ya. Sebelumnya Kak Nelga mau tunjukkan satu gambar ya. Satu gambar, boleh dikeluarkan gambarnya? Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Oke, yang pernah naik roller coaster boleh angkat tangan? Banyak ya. Yang kepengen tapi belum kesampaian, angkat tangan. Oke, yang seperti Kak Nelga kepengen tapi takut, boleh angkat tangan. Oke, ya. Jadi dari kecil Kak Nelga kalau ke theme park, wah pengen banget naik ini ya. Kayak keren gitu kan, warnanya terus heboh gitu, terus orang teriak-teriak, tapi takut gitu. Jadi sampai saat ini tuh belum pernah kesampaian naik ini. Jadi kalau misalnya teman-teman Voltagers udah ada yang kesampaian, Kak Nelga kasih jempol ya. Kalian luar biasa berani ya. Kak Nelga di bawah aja lihat udah gemetaran kakinya gitu. Gak berani naik. Jadi biasanya kakak-kakaknya Kak Nelga yang naik. Terus Kak Nelga sama mama di bawah tungguin gitu ya. Fotoin, videoin. Gak seru banget. Cuman suatu hari pengen gitu. Coba naikin ini ya, roller coaster. Nah pas naik roller coaster itu, buat teman-teman yang pernah naik, itu perasaannya kan kayak campur aduk gitu ya, bener ya. Awalnya pas duduk, wah deg-degan, bener ada yang deg-degan ya. Terus pas kita udah naik, pas tok 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 pelan-pelan dia naik, kan naiknya pelan-pelan ya, bener ya. Tok 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 dia naik, wah deg-degan nih, bentar lagi nih. Terus pas dia turun, itu kalau bahasanya Kak Nelga, itu jantungnya kayak mau copot.
Ya, jantungnya kayak turun dulu berapa senti, terus naik lagi. Pernah ngerasain kayak gitu ya? Yang pernah ngerasain gitu? Oke, iya kan? Jantungnya kayak pas turun tuh, wah turun dulu ke lambungnya berapa senti, terus naik lagi gitu ya. Nah, perasaan itu tuh perasaan yang orang tuh, wah excited naik roller coaster tuh karena perasaan itu gitu. Tapi mungkin ada juga teman-teman Voltagers bilang, gak perlulah naik roller coaster kak. Kenapa? Karena hidupku udah kayak roller coaster gitu ya. Hidupku udah kayak roller coaster. Tiap hari perasaanku udah kayak roller coaster. Naik turun, udah kayak roller coaster. Sebentar aku senang, sebentar aku sedih. Sebentar aku happy, sebentar aku pengen nangis. Tadi aku baru senang-senang pulang dari mall atau pulang dari mana sama temen main. Pulang-pulang aku kok pengen marah ya. Pernah ada yang ngerasain kayak gitu? Tiba-tiba perasaan kalian dari happy, terus sedih, ya tangannya udah boleh turunkan gak apa-apa, oke. Ya merasa tiba-tiba happy, tiba-tiba sedih. Nah perasaan yang berubah secara tiba-tiba, sesuatu yang kalian gak bisa kontrol, sesuatu yang kalian gak bisa handle, perasaan yang naik turun itu namanya mood swing. Katakan mood swing. Ya, mood swing. Jadi mood swing itu adalah perubahan perasaan kita yang dadakan. Tiba-tiba dari kita itu merasa happy jadi sedih. Dari sedih tiba-tiba bisa happy banget. Itu tuh perasaan yang naik turun. Nah wajar sebenarnya kalau setiap hari kita punya banyak perasaan. Kita kan gak satu hari itu cuma ngerasain satu perasaan ya. Kita punya banyak perasaan gitu. Tapi perasaan yang secara sering bolak-balik ganti-ganti terus, itu tuh akan membuat kita itu jadi orang yang kalau disebut bahasa gaulnya ya, jadi orang yang baperan gitu ya. Pernah dibilang gak, kamu kok baperan banget sih? Nah pas dibilang kayak gitu, sebenarnya orang tuh bilang kamu tuh kok mood swing banget, kamu tuh kok moody banget. Nah perasaan itu gak apa-apa ada, tapi kalau kita itu sampai mood swing, itu akan membuat kita tuh gak sehat kayak gitu. Ya, mood swing itu nggak baik buat kita, karena sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Dan Kanelga yakin juga, di sini Voltagers pasti nggak pengen jadi orang yang mudian, benar? Ya, ada yang pengen jadi orang yang mudian? Nggak ada ya. Ada yang pengen dibilang, wah kamu kok baperan sih? Nggak ada ya. Semuanya pasti kita pengen jadi orang yang bisa handle perasaan kita dengan benar, bisa handle perasaan kita dengan baik. Makanya hari ini kita bahas topiknya namanya mood swing. Ya, nah. Mood swing itu sebelum kita bahas ya, gimana sih cara handle-nya? Karena Elga pengen kasih tahu dulu. Mood swing itu punya pengaruh apa sih di dalam hidup kita kalau kita itu nggak belajar untuk kendaliin. Mood swing itu kalau kita sudah perasaannya naik turun gitu. Sebenarnya yang paling nggak enak itu kan kita sendiri, bener ya? Orang yang ngalamin mood swing ada yang pengen jadi orang yang kayak gitu kan nggak ada. Kita sendiri nggak senang, kenapa ya kok tiba-tiba happy, tiba-tiba sedih, tiba-tiba sensitif banget, pengen marah terus, kita gampang tersinggung. Nggak pengen kan jadi orang yang kayak gitu. Pas kita kayak gitu, pernah nggak ya kalian pas udah terlepas marah, selesai marah berapa menit kemudian baru nyesel. Kenapa kok tadi aku marah ya? Pernah ada yang kayak gitu? Ya, kan Ella dulu sering ngalamin kayak gitu. Wah, udah tadi marah gitu kan, udah ngambek gitu, udah gak enak ngomongnya. Tapi 5 menit kemudian nyesel. Kenapa ya kok tadi kayak gitu? Kenapa ya kok tadi lepas amarahnya? Kenapa ya kok tadi ngomongnya gak enak sama temen-temenku? Nah yang akhirnya jadi merasa gak enak itu bukan hanya teman kita yang kita galakin. Tapi juga kita sendiri merasa gak enak, merasa guilty. Kenapa ya kok aku tadi kayak gitu? Nah, perasaan itu akan membuat kita jadi frustrasi. Kita jadi stres. Kenapa ya kok aku kayak gini ya? Kenapa kok aku gak bisa berubah ya? Aku tahu, aku ini gak boleh kayak gini. Tapi kenapa aku kayak gini? Nah, perasaan itu membuat kita itu jadi stres. Jadi kesel sendiri. Dan akhirnya gimana? Karena kita kesel sendiri, kita frustasi, kita muncul perasaan-perasaan yang unhealthy. Ya, kita punya unhealthy feelings. Dan unhealthy feelings itu membuat kita nggak bisa bangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Akhirnya membuat hubungan kita dengan teman kita, dengan papa mama, dengan kakak adik juga jadinya nggak sehat. Jadinya berantem, jadinya nggak bisa ngomong dengan baik-baik. Nah itu sesuatu yang kita nggak suka. Nggak ada kan yang pengen kayak gitu, nggak ada kan yang pengen kita itu punya hubungan yang buruk dengan keluarga.
Pasti nggak pengen. Karena aku yakin Voltagers di sini pasti pengen punya hubungan yang baik dengan teman-teman, benar? Iya ya, benar. Nah, tapi Kak Nelga pengen kasih tahu sesuatu. Bukan hanya sampai hubungan yang buruk, tapi kalau kita nggak bisa kontrol mood kita nggak bisa kontrol perasaan kita, itu pun ujungnya bisa membawa ke yang namanya dosa. Ya, kalian pernah tahu cerita Kain dan Habel? Ada yang tahu cerita Kain dan Habel? Pernah dengar? Tahu ya? Oke, pernah tahu cerita Kain dan Habel ya? Nah, Kain itu kan kakaknya ya, Habel itu adiknya, benar? Nah, pas Kain dan Habel, mereka itu kakak beradik, pernah sekali Kain tuh marah, ya, gak senang sama adiknya. Pokoknya dia itu iri sama adiknya. Karena dia gak bisa kontrol amarahnya dengan baik, akhirnya dia bunuh adiknya. Itu bukan sesuatu yang baik kan yang dilakukan. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Karena dia gak bisa handle perasaannya dengan baik. Jadi kalau misalnya kita itu gak bisa kontrol, kita gak bisa belajar, nanti itu akan berbahaya buat kita. Makanya hari ini penting loh buat teman-teman, buat Voltagers yang kalian merasa, wah kadang aku ini kok suka mudian ya. Penting loh untuk kita itu belajar kendalikan emosi kita. Katakan kendalikan emosi kita. Ya, boleh sekali lagi katakan kendalikan emosi kita. Iya. Nah, tapi sebelum kendalikan, Kak Nelga pengen kasih tahu sesuatu. Mungkin kalian bertanya ya, kalau emosi itu nggak baik, kenapa kok Tuhan kasih kita emosi? Kenapa kasih kita perasaan? Kok aku dikasih perasaan marah? Kok aku dikasih perasaan senang? Pernah nggak berpikir kayak gitu? Kenapa ya? Padahal kan kalau emosian tuh nggak baik. Ya, sebenarnya kebenarannya, faktanya, emosi, perasaan itu bukanlah dosa. Ya, perasaan itu adalah pemberiannya Tuhan buat kita. Perasaan adalah kebaikannya Tuhan buat kita. Kenapa Tuhan kasih kita perasaan? Ada yang tahu kenapa Tuhan kasih kita perasaan? Karena Tuhan itu pengen kita bisa merasakan kasihnya Tuhan. Tuhan pengen kita ini bisa merasakan kasihnya Tuhan. Tuhan pengen kita ini bisa relate dengan orang lain. Bayangkan ya, kalau kalian punya teman yang kalau kalian ngomong, dia diam aja gitu ya. Atau misalnya kalian ketemu dengan orang, teman kalian sudah excited banget ceritain kemarin habis ngapain. Terus kalian diam aja, kayak robot gitu ya. Bayangkan kalau hari ini Kak Nelga berdiri di sini, terus ngomongnya, halo teman-teman, apa kabar? Gitu kan, kalian pasti merasa, kenapa sih kok datar banget kayak robot gitu ya. Karena kita ini bukan robot, makanya Tuhan tuh memberikan kita perasaan. Karena Tuhan tuh mengasihi kita, pengen kita itu bisa merasakan kasihnya Tuhan, makanya Tuhan kasih kita itu perasaan. Jadi perasaan itu tidak salah. Kalau misalnya kita merasa sedih, gak apa-apa, it's okay merasa sedih. Kita merasa senang, wah bagus kalau kayak gitu. Kalau misalnya kita merasa marah, gak suka dengan sesuatu, itu sebenarnya tidak salah. Salahnya kalau kita tidak bisa handle dengan baik. Ya, jadi semua perasaan yang Tuhan berikan itu bukan sesuatu yang harus kita deny, bukan sesuatu yang harus kita tolak. Wah, kalau gitu aku matikan aja perasaanku. Kalau jadi orang yang mudian itu nggak baik, jadi orang yang baperan itu nggak baik, aku matiin aja lah perasaanku, gitu ya. Gak usah merasa senang, gak usah merasa sedih, gak usah merasa marah, gak usah, nggak apa-apa. Aku matikan aja perasaanku, gitu. Ya, mungkin ada yang pernah berpikir seperti itu, pernah berkata seperti itu. Ya, tidak perlu sampai seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena perasaan itu pemberian dari Tuhan. Jadi sesuatu yang baik buat hidup kita. Katakan sesuatu yang baik buat hidup kita. Ya, jadi perasaan itu baik. It's okay kita merasakan sesuatu. Tapi yang penting kita harus belajar gimana cara mengendalikannya. Amin? Ya, yang mau belajar untuk mengendalikan perasaannya dengan Tuhan boleh angkat tangannya? Oke, ya. Karena akan masuk gimana sih caranya kita akan mengendalikan perasaan kita. Ada 3 poin ya. Kan Elga singkat biar teman-teman gampang ingat. Ya, poinnya tuh SCC gitu ya. Bukan SCC sini loh ya, tapi biar teman-teman gampang ingat ya. Kalau biasa ibadah voltage di mana? Di SCC gitu ya. Kalau aku tiba-tiba mood swing, aku tiba-tiba lagi moody, aku harus gimana? Ingat? SCC ya, ada 3
Yang pertama S adalah stay fit. Katakan stay fit. Ya, mungkin kalian bertanya, apa hubungannya kan Elga? Aku kan mudian, hubungannya sama badanku ini apa gitu. Tahu nggak sih, kalau badan kita itu juga bisa mempengaruhi loh mood kita. Pernah nggak kalian kurang tidur, terus diajak ngomong sama orang, terus kalian nggak connect? Pernah nggak gitu ya? Pernah nggak kalian lagi karena bangun kepagian, semalamnya tidurnya kemalaman, terus bangun kepagian, terus diajak ngobrol sama teman di samping, terus kalian nggak connect, terus dia maksa terus pengen ngomong, terus kalian bete gitu. Ya kan Elga pernah kayak gitu. Saya dulu tuh, kan Elga tuh susah tidur kalau malam, terus kalau bangun pagi ke sekolah, itu tuh setengah ngantuk gitu ya, setengah sadar. Terus pas duduk, kalau diajakin temen ngomong sesuatu yang serius gitu ya, PR-nya sudah belum, wah pengen, wah gitu ya, kayak kesel gitu, aku udah ngantuk banget, gak bisa mikir kayak gitu. Pernah ngerasa kayak gitu? Nah, jadi sebenarnya tubuh kita itu mempengaruhi moodnya kita. Tubuhnya kita itu mempengaruhi moodnya kita. Kita berpikir itu cuman sesuatu yang ada di dalam hati kita, padahal enggak. Kalau kita tubuhnya itu dalam kondisi yang tidak fit, tubuh kita di dalam kondisi yang tidak sehat, tubuh kita di dalam kondisi yang tidak fresh, kita itu jadi orang yang mudian. Kita tuh jadi orang yang sensitif. Kita jadi orang yang perasaannya lebih gampang tersinggung. Jadi makanya kita perlu loh jaga kesehatan tubuh kita. Kita perlu loh gak boleh begadang-begadang ya. Gak boleh tidurnya sampai kemalaman. Bukan karena kenapa kok gak boleh. Sebenarnya itu akan mempengaruhi diri kita. Gitu ya. Bukan hanya kenapa mama bilang gak boleh, selesai. Tapi itu karena itu akan mempengaruhi konsentrasinya kita. Itu akan mempengaruhi fokusnya kita. Ya, jadi stay fit itu penting. Terus pernah dulu kalau liburan, dulu pas SMP, pas SMA ya. Kalau pas liburan itu kan liburnya panjang gitu ya, 2 minggu gitu. Terus kan Elga dulu hobinya cuma nonton gitu. Pas liburan itu nonton dari pagi, siang, malam, nonton terus gitu ya, nonton terus. Selesai dari nonton, tahu nggak gimana perasaannya? Pernah kalian yang kayak gitu? Seharian nonton, terus selesai nonton gimana perasaannya? Perasaannya kayak susah connect kan dengan orang lain. Ketika orang lain ajak kamu ngomong, kamu tuh kayak, gitu. Atau misalnya kamu main HP kelamaan gitu ya. Atau main games gitu ya, kelamaan gitu. Selesai itu kadang perasaannya itu susah ya dideskripsikan. Tapi perasaannya itu jadi gak enak. Karena kita terlalu lama lihat HP, selesai. Kadang diajak ngobrol, kita itu kayak orang yang baru balik ke dunia nyata. Kayak gitu. Pernah ngerasain kayak gitu? Nah, kan Elga tuh dulu ngerasain kayak gitu. Terus sadar, wah kenapa ya kok aku jadi lebih mudian. Kalau aku ini seharian, too much screen time kayak gitu ya. Karena memang itu membuat tubuh kita itu gak sehat kalau kita tuh too much screen time. Kita lihat HP terus, kita lihat TV terus, kita lihat games terus. Pas kita udah selesai, pas main sih seru ya gitu ya. Pas nonton sih seru gitu kan. Gak, wah pengen lanjut terus. Tapi kalau sudah selesai, kita tuh jadi gak bisa fokus. Kayak kita tuh belum bisa lepas gitu loh dari apa yang kita tonton, apa yang kita pegang selama berjam-jam. Nah, jadi itu membuat kita itu gak fit. Itu membuat tubuh kita itu gak fit. Dan gak fit itu membuat kita tuh jadi gampang, perasaannya itu jadi lebih sensitif. Kayak gitu. Jadi untuk kita ini bisa belajar untuk mengatur perasaan kita, pertama kita harus stay fit. Oke? Kita harus stay fit. Helga ajak kita baca satu firman Tuhan ya. Kita buka sama-sama yuk di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 8. Oke. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 8. Yang sudah ketemu katakan stay fit. Oke. Sudah ketemu semua? Kita baca ya sama-sama di ayat 4 sampai 8. Kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku.
Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya, jadi ini cerita tentang Elia. Ada seorang nabi namanya Elia, di satu momen dia tuh nabi yang hebat. Dia tuh nabi yang banyak prestasinya, nabi yang banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tapi satu momen tiba-tiba dia tuh ngerasa capek. Dia tuh merasa stres, dia tuh merasa lelah dengan kondisinya. Sampai dia ngomong di ayat 4, dia masuk ke padang gurun itu dan dia ngomong, "Kalau Tuhan, aku pengen mati aja, aku gak pengen lagi, ini lelah sekali, ini capek sekali." Dia tiba-tiba meluapkan emosinya. Dia tiba-tiba berkata, "Udahlah, sudah cukup, aku gak mau lagi." Kayak gitu ya. Tapi plot twistnya apa? Kalau kita berpikir orang bilang, "Wah, udah aku mau selesaikan semuanya." Wah, mungkin dia akan lakukan sesuatu yang ekstrim ya. Tapi plot twistnya apa? Kalau kita lihat di ayat 5, plot twistnya Elia ketiduran. Ya, pernah gak kalian, wah, lampiaskan emosi, udah penuh dengan emosi, tiba-tiba ketiduran, kayak gitu ya. Jadi Elia ini seperti orang yang habis meluap-luapkan, marah-marah, habis meluapkan semua perasaan dia, terus dia kecapean, terus dia bobok, gitu ya. Dia tidur. Pas dia bangun, malaikat Tuhan tuh bangunin dia. Malaikat Tuhan gak ada bilang, gak ada datang dan kasih solusi ke Elia, gak ada. Malaikat Tuhan juga gak bilang, "Kamu harus kayak gini, gak ada. Malaikat Tuhan cuma bilang, "Ayo makan." Habis makan, malaikat Tuhan, dia tidur lagi gitu ya. Malaikat Tuhan bangunin lagi, "Ayo minum, ayo makan, biar kamu kuat." Dan makan dan minum itu membuat Elia bertahan 40 hari, 40 malam. Wow, makan apa ya dia ya? Nah, kenapa kok dia bisa bertahan selama itu? Kenapa kok Tuhan tuh gak ada bilang, ketika Elia ceritakan semua masalahnya, Tuhan tuh gak ada sih, malaikat Tuhan tuh gak ada bilang, "Oh, kamu harus lakukan ini untuk solusinya, kamu harus gini." Dia gak tegur Elia, gak ngomong apa, gak nasehatin Elia. Dia cuma suruh Elia istirahat, tidur, makan, minum. Kenapa? Karena kalau tubuh kita lagi capek, kalau kita gak jaga kesehatan kita, kita sendiri gak bisa kendalikan emosi kita. Ya, jadi penting banget untuk voltagers kalau kalian pengen bisa handle emotion dengan lebih baik, bisa emotion kita ini dipakai untuk sesuatu yang lebih baik, tidak sembarangan tersinggung dan gak gampang untuk mood swing, kita harus pertama jaga badan kita. Oke, senggol kiri kanannya, jaga badanmu ya. Gitu ya. Harus stay fit, itu yang pertama. Karena stay fit akan membuat kita lebih bisa konsentrasi, kita gak mood swing, gak baperan, ya, tubuh kita sehat, tubuh kita fresh, pikiran kita juga lebih fresh, semua jauh lebih enak. Oke? Terus yang kedua, tadi kan pertama S, kita harus stay fit dulu. Kedua C kita harus communicate your feeling. Ya, yang kedua, belajar untuk mengkomunikasikan, belajar untuk share your feelings. Seringkali kan kalau kita lagi merasakan sesuatu, kita tuh kan pengen mendem ya. Kita keep in ourselves, kita merasa sedih, kita gak pengen cerita. Kenapa sih kamu sedih gitu. Kalau kita lagi marah, kita diem gitu, gak pengen ngomong. Orang ajak kita ngomong, kita gak mau ngomong. Kita pokoknya udah mereka gak ngerti perasaanku. Mereka gak ngerti aku lagi ngerasain apa. Mereka mah cuma happy-happy sendiri. Cuma aku doang ngerasain kayak gini. Pernah gak kalian kayak gitu? Kalau kalian pernah kayak gitu, kan Helga pengen kasih tahu sesuatu. Kalau sebenarnya kadang ketika kita sedang merasa seperti itu tuh cuma perasaan kita aja. Ya, orang lain tuh peduli sama kalian. Orang lain tuh peduli, care sama kalian. Tapi karena kalian lagi perasaannya gak enak, mereka pun bingung. Gimana ya cara deketin dia ya? Aku takut ngomong ini nanti dia marah lagi. Ya, aku takut ngomong ini nanti dia tersinggung lagi. Jadi sebenarnya caranya gimana?
Caranya adalah kita harus belajar komunikasi. Belajar untuk share our feelings in a right way. Ceritakan perasaan kalian kepada orang yang tepat, kepada teman kalian, orang tua atau kakak rohani. Kasih tahu mereka apa yang kalian rasakan. Misalnya, kalian gak seneng kalau dibercandain sesuatu. Jangan langsung buru-buru marah. Ngomong sama kakaknya atau teman kalian. Aku gak suka loh ketika kamu bercanda seperti itu. Itu buat aku merasa gak nyaman. Selesai. Jadi jangan langsung marah. Langsung bilang, kamu kok gitu sih? Kamu kok gak peduli sih? Kamu kok seenaknya sih? Akhirnya kita balas mengejek dia. Atau kita balas bercandain dia dengan sesuatu yang dia gak nyaman. Balas dendam bukanlah solusi. Ya, balas dendam bukanlah solusi untuk perasaanmu. Tapi komunikasi adalah solusinya. Ya, jadi kalau kalian merasa perasaan kalian lagi gak enak, gak suka dengan sesuatu, belajar untuk share. Share dengan cara yang tepat. Cara share-nya gimana? Jangan buru-buru. Seringkali kalau kita merasakan sebuah emosi, kita tuh buru-buru kan. Emosi itu selalu mendorong kita tuh buru-buru. Kalau lagi marah pengen buru-buru lampiaskan amarah. Kalau lagi sedih pengen buru-buru untuk cari tempat diem, kita tutup diri, gak pengen ketemu orang. Kalau lagi seneng pengen cepet-cepet cerita ke orang. Nah, perasaan itu selalu mendorong kita tuh untuk buru-buru. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita belajar untuk tenang. Jadi kalau teman-teman, kalian lagi ngerasa perasaannya lagi gak enak, lagi marah gitu ya. Belum bisa ngomong kata-katanya, belum bisa ngomong, gak apa-apa. Diam dulu, tenang dulu aja. Tapi diamnya bukan diam ngambek ya. Diam tenang dulu aja. Tenang, tarik nafas, atur dulu pikirannya. Terus cari momen untuk ngomong, Kak, atau misalnya Ma, Pa, atau temenmu gitu ya. Ngomong, aku gak suka, aku merasa kayak gini, aku gak enak perasaannya tadi. Ya, kita belajar untuk share. Karena ketika kamu share, mereka juga ngerti sama perasaanmu. Tapi kalau kamu mendem sendiri dan berharap orang lain bisa baca pikiran, gak bisa. Ya, orang lain gak bisa baca pikiran kalian lagi happy, lagi sedih, atau misalnya orang tuh gak bisa baca kalian tuh lagi pengen apa tuh gak bisa. Jadi kita harus belajar untuk sharekan dengan cara yang tepat. Ya, jadi kalau teman-teman Voltagers, kalian ngalami mood yang gak enak, belajar untuk communicate. Oke? Karena ketika kalian sadar ya nanti, kalian cobain ya. Cobain aja kalau ada tiba-tiba gak enak gitu, moody gitu ya, perasaan gak enak. Cobain aja. Kalian tenangin diri dulu. Kalian cari kesempatan untuk share your feelings. Ngomong baik-baik, sampaikan, aku lagi ngerasa kayak gini. Pasti kalian akan temukan ternyata orang yang kalian ceritain itu, mereka sangat care loh dengan perasaan kalian. Mereka sangat care loh dengan apa yang kalian rasakan. Sama halnya kalau misalnya kalian bingung, aku harus cerita ke siapa? Sebenarnya ada satu pribadi yang kalian bisa cerita, yang selalu dengerin kalian dan gak akan pernah ngejudge kalian. Dan dia akan selalu mengasihi kalian apapun yang kalian ceritakan. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Ya, seperti tadi lagu yang kita nyanyikan, aku rindu gitu ya, deket sama Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena ketika kalian punya feeling, lagi gak enak, mood swing lagi, moody lagi, perasaannya gak enak, ceritakan sama Tuhan. Tuhan itu pasti selalu akan mendengarkan kalian. Tuhan itu pasti selalu akan mendengarkan apa yang menjadi keresahan di dalam hati kalian. Tuhan yang juga akan selalu tepuk-tepuk pundakmu dan berkata, it's okay. Gitu ya. Tuhan akan selalu tepuk-tepuk pundakmu dan berkata, gak apa-apa. Tuhan gak akan judge kamu. Tuhan gak akan ngomong, kamu gak boleh kayak gitu, kamu salah dan sebagainya. Tuhan akan tepuk-tepuk kamu dan katakan, it's okay. Kalau memang kita yang salah gitu ya. Tuhan pun akan tegur dengan baik-baik, kasih tahu dengan baik-baik. Next time kamu bisa do better loh. Next time kamu bisa improve loh. Next time kamu bisa kontrol dengan lebih baik loh. Tuhan tuh selalu begitu. Ya, jadi communicate your feelings ke Tuhan. Kalau kamu perlu untuk komunikasikan orang ke orang sekitarmu, sharekan dengan baik-baik. Ya, sharekan dengan baik-baik. Belajar untuk ceritakan. Oke? Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, tadi kan sudah SC. Sekarang terakhir, SCC ya, terakhir. C-nya apa? C-nya adalah choose to do the right thing. Katakan choose to do the right thing. Iya, seringkali kan kalau kita lagi meras perasaan gitu ya,
perasaannya lagi menggebu-gebu dan perasaan kita lagi nggak enak, kita berpikir kita selalu melakukan apa yang perasaan kita dorong. Padahal sebenarnya kita harus melakukan apa yang benar. Ya, bukan apa yang perasaan kita katakan. Ada satu quotes yang Kak Nelga suka. Ngomongnya gini quotesnya. Feelings are something you have, not something you are. Feelings are something you have, not something you are. Perasaan itu sesuatu yang kamu punya. Kamu punya perasaan sedih, senang, dan berbagai 1000 rasa perasaan ya. Tapi perasaanmu tidak mendefinisikan siapa kamu. Kalau kamu marah, bukan artinya kamu tuh orangnya pemarah. Kamu jadi pemarah apa enggak, itu tergantung kamu memilih untuk marah-marah apa enggak. Paham ya maksudnya ya? Nah, kalau kamu lagi merasa marah, itu wajar. Semua orang punya perasaan itu. Tapi kamu akan dicap atau dilabel atau dilihat sebagai orang yang pemarah kalau kamu meresponi perasaan marahmu dengan cara yang salah. Dengan kamu marah-marah, dengan kamu melampiaskan. Ada yang pengen dicap sebagai pemarah? Gak ada ya. Ada yang kalau yang gak pengen dicap sebagai pemarah, coba geleng-gelengkan kepalanya. Gak ada kan? Kita tuh pengen dicap sebagai pemarah, gak ada. Kita dicap sebagai orang yang gloomy, grumpy gitu ya. Gak ada orang yang suka kayak gitu. Kalau kita gak suka dicap seperti itu, kita harus choose to do the right thing. Kalau kamu tahu marah-marah itu gak baik, pas kamu merasakan perasaan marah itu, choose to do the right thing. Tenangkan dirimu, pikirkan apa ya yang sebenarnya yang baik harus kulakukan. Jadi jangan ikutin perasaannya. Jangan karena aku merasa ini, aku harus ikutin perasaanku. Itu sesuatu yang kamu punya, tapi kamu tidak harus jadi seperti itu. Ya, jadi ketika kita merasakan sesuatu, kita kedorong sebuah perasaan, ingat, choose to do the right thing. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang sudah diajarkan, apa yang kalian tahu itu baik, lakukan itu. Dan jangan buru-buru untuk melampiaskan semuanya. Pasti aku yakin teman-teman Voltagers ketika kalian belajar untuk choose to do the right thing, kalian tidak akan lagi jadi orang yang mood swing. Kalian tidak akan lagi jadi orang yang, wah dikit-dikit ikutin perasaan. Tapi kalian bisa handle dengan baik. Amin? Ya, jadi tadi ada 3. Pertama apa? Masih ingat? S-nya apa? Stay fit. Oke. Yang kedua C-nya apa? Communicate your feelings. Ya, yang ketiga, terakhir C-nya apa? Ya, choose to do the right thing. Jadi setiap kali kalian merasakan mood swing, you feel bad, it's okay ya. It's okay to have feeling. Jangan deny, jangan merasa mematikan perasaan, jangan. Don't deny your feelings. Tapi setiap kali perasaan itu moody itu muncul, ingat 3 ini, SCC ya. Ingat ibadah voltage. Di SCC yang ingetin kita harus stay fit, communicate your feelings, dan choose to do the right thing. Oke? Ya, kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kanelga pengen ajak kita tutup firman hari ini dengan 1 ayat. Kita baca sama-sama ya. Boleh saya minta Voltages kasih suara yang terbaik? Ya, oke? Ya, Philippians 4, first ya ini kita baca bahasa Inggrisnya ya. Oke, sudah ada di depan, kita baca dengan suara yang terbaik karena Kanelga tiap kali kalau sebelum ibadah AUG, lewat ibadah Voltage, selalu melihat teman-teman Voltage itu semangat ya. Teman-teman Voltage itu luar biasa, tadi pas praise juga Kanelga tuh ngintip-ngintip ke belakang, oh mereka gimana ya, lompat-lompat yang di belakang ya. Jadi Kanelga minta suara yang terbaik untuk kita baca sama-sama ya. Philippians chapter 4, verse 6 sampai 7. Sebentar ya, oke. Bisa dibukakan di sini? Bahasa Inggrisnya? Oke, gini aja lah ya. Oke, kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Next. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Ya, jadi don't worry about anything. Kalau ada sesuatu di dalam diri kalian, tell God and pray. Pray. When you pray, ask God,
help me to control my emotion, help me to handle my emotion, God will help you. Saat kita ngomong, Tuhan bantu aku mau jadi orang yang bisa kendalikan perasaanku dengan lebih baik. Aku gak mau mood swing Tuhan, aku gak mau baperan, aku gak mau mudian. Tuhan bisa bantu. Ingat ayat ini, pray to God and God's peace will live in your heart. Ya, kasih dan damai Tuhan akan menguatkan kita untuk kita bisa jadi orang yang bisa kendalikan emosi kita dengan baik. Amin. Oke, setiap voltagers, kita sama-sama mau datang di hadapan Tuhan. Kita udah dengarkan firman tadi, kita mau sama-sama respon ya. Kita buka hati kita lebar-lebar selagi kita nyanyi lagu ini. Karena Kanel gak percaya setiap emosi yang diberikan di dalam diri voltagers, Tuhan itu mau pakai untuk kemuliaan yang lebih lagi. Bukan hanya perasaan yang muncul-muncul saja menghiasi hari-hari kalian, tapi Tuhan pengen pakai perasaan ini untuk kemuliaannya Tuhan. Untuk kita bisa relate with others, untuk kita bisa mengasihi orang lain, share their happiness, share their sadness, and share kindness with them. Amen? Oke? Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi kita taruh tangan di hati kita. Mau sepertimu Yesus, Kami mau jadi sepertimu Yesus. sempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Kita sama-sama tundukkan kepala kita tutup mata kita. Mungkin di antara voltagers, di antara teman-teman di tempat ini, kalian ada yang ngerasa, iya ya kenapa aku ini kok mood swing, aku ini kok mudian, aku ini kok gampang tersinggung, gampang baperan, dan akhirnya aku membuatkan tindakan-tindakan yang tidak baik. Hubunganku sama papa mama jadi gak baik, hubunganku sama kakak adikku jadi gak baik, hubunganku sama teman-teman jadi gak baik. Dan kalian sebenarnya gak pengen kayak gitu. Kalian sebenarnya gak suka kalau kalian tuh lagi mood swing kayak gitu. Dan kalian pengen bisa berubah. Kalian bisa pengen bisa handle emotion dengan lebih baik. Kalian pengen ketika perasaan itu datang, kalian bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan dan bukan diresponi dengan cara yang salah. Kalau di antara di sini voltagers yang pengen kalian ngalamin itu dan kalian pengen untuk bisa berubah, aku minta kalian bisa tetap tutup mata, tundukkan kepala, angkat tangan kalian di tempat kalian duduk, angkat tinggi-tinggi, ya. Dan kita nyanyikan sekali lagi lagu ini, dan biar Tuhan yang hari ini memberikan damai, memberikan kasih-Nya, dan menepuk-nepuk pundak kalian dan berkata, it's okay, you can do it.
Oke, sama-sama kita angkat tangan kita nyanyikan sekali lagi. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Tuhan berikan kekuatan kepada setiap angkat tangan. Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap yang angkat tangan. Tuhan akan memampukan kalian untuk jadi semakin serupa dengan Yesus. Segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Yes, Lord. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kak Papa kasih waktu 1 menit untuk kalian bilang sama Tuhan, untuk memakai perasaan kalian untuk memuliakan Tuhan. Kalian bisa kasih tahu Tuhan, Lord Jesus, I'm happy now, thank you because bla bla bla. Or you can say, Jesus, I'm so sad because Tuhan aku sedang sedih karena apa? Tuhan aku khawatir, Tuhan aku marah. You can tell God about your feeling and ask God to use your feeling for His glory. Inabarana. Lord, we dedicate our feelings to you. Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami sebuah emosi. Kami bisa merasa bahagia, sedih, kadang marah. Tapi kami percaya kami tidak akan dipimpin sama perasaan kami. Tapi kami akan diberi hikmat, kemampuan. Bukan hanya mengontrol emosi kami, tapi lewat perasaan kami Tuhan dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan? Ya, kakak juga. Ingat, yang kakak paling ingat tadi waktu Kak Nelga bilang gini, you are not your feelings. Ya, jadi kalau kita bisa marah, tapi kita bukan pemarah. Setuju ya? Itu temporary. Our feeling is just temporary. It's just like swing in our life. It's not define who we are ya. Tidak menentukan kita ini siapa. Sebelum kita doa untuk persembahan, Kak Papa punya 2 pengumuman penting. Yang pertama, gak kerasa ya ini udah akhir tahun. Siapa yang gak sabar untuk Christmas? Ya, catat tanggalnya, save the date. For you, every Saturday start from next Saturday. Salah satunya, minggu depan kalian yang punya Rubik Cube. Siapa yang punya Rubik Cube? Yes, you have it.
You can bring it next Saturday. There will be a special challenge with your Rubik. Ya, come on, show your expertise ya. Oke, siapa yang sudah tidak sabar untuk Sabtu depan? Wih, don't be late. 12:15 ya, 12:15 the special thing will start. Jam 12:15 sudah mulai acara spesialnya. Ibadahnya tetap jam 1 dong, pulangnya tetap jam 2:15. Dan setelah Kak Popo doa berkat, Kak Vina akan ajak kita lakukan sesuatu yang seru. Semua punya handphone? Jangan pulang dulu ya, kita ikutin acaranya bareng ya. Kak Vina punya hadiah yang seru. Oke, kita akan persembahannya sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memberikan persembahan kami. Kami berdoa supaya persembahan kami dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk membangun gereja-gereja. Berkati pembangunan rooftop gedung gereja kami yang baru tahun depan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap orang-orang yang memberikan untuk persembahan. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, supaya mereka juga bisa diberkati dan menjadi berkat. Terimalah persembahan kami ya Tuhan di dalam nama Yesus. Taruh persembahannya, angkatlah kedua tanganmu. Kinda baranda baya raba kanda baranda baranda bata kanda baranda bakanda bah. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan sebuah keyakinan bahwa engkau dicintai oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata engkau begitu berharga. Kalaupun engkau khawatir, engkau bisa datang kepada Tuhan di dalam doa. Maka damai sejahtera Tuhan akan turun atas kehidupanmu. Diberkatilah sekolahmu. Diberkatilah keluargamu, diberinya engkau hikmat, takut akan Tuhan, diberinya engkau kepandaian. Terimalah segala berkat yang terbaik hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menerima berkat ini sama-sama katakan, Amen. God bless you. Silakan duduk. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Pujian yang keluar dari mulut bayi adalah nyanyian iman yang tiada duanya. Jika yang empunya kerajaan sorga memuji dan menyembah Bapa mereka, dengan nyanyian yang berasal dari hati mereka, kuasa Tuhan akan bekerja. Album Faith oleh GMS Live Kids ini ditulis seluruhnya oleh anak-anak berusia 11 hingga 18 tahun. Suara mereka yang khas belum dewasa menghiasi hadirat Tuhan di setiap alunan musiknya. Dengan bangga kami mempersembahkan melodi dari anak-anak kita untuk kita dan bagi kemuliaan